wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, mahasiswa Universitas Terbuka semester 6, jurusan S1 Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Di sini saya akan mengajarkan materi tentang sejarah lahirnya Pancasila. Ada yang tahu Pancasila itu apa? Atau tidak tahu? Atau belum mendengar sama sekali apa itu Pancasila? Ya, saya rasa semua adik-adik dan anak-anak atau siswa-siswi itu sudah tahu apa itu Pancasila, karena Pancasila itu sudah sering didengungkan pada saat masa kita masuk ke SD bahkan TK ya. Karena Pancasila itu adalah dasar negara atau ideologi negara kita, yaitu Indonesia ya. Pancasila itu apa sih? Ayo, ya, Pancasila itu adalah 5 dasar atau ideologi negara Republik Indonesia. Kapan sih lahirnya Pancasila? Ya, Pancasila itu apa? Ya, kok harus ada Pancasila? Ya, karena dengan adanya Pancasila, kita itu menjadi negara yang kuat dan kokoh. Dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika yang ada di lambang Garuda Pancasila itu membuat kita menjadi bersatu, bukan berpisah-pisah. Pancasila itu apa aja ya? Ya, Pancasila itu kan tadi panca artinya 5, sila adalah dasar, 5 dasar. Yuk kita sebutin bareng-bareng. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Kenapa kita harus hafal Pancasila? Kita dituntut bukan hanya hafal Pancasila, tapi kita dituntut untuk mengamalkan dan menerapkan apa yang ada dalam butir Pancasila. Seperti 1, ketuhanan yang Maha Esa. Otomatis kita menjadi manusia yang mengakui adanya Tuhan. Tapi kita harus saling bertoleransi antar umat beragama di negara kita. Kenapa namanya Pancasila? Nanti kita bahas ya. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kita hidup di dunia dan di negara ini, kita itu mempunyai jabatan, mempunyai wewenang, itu mungkin berbeda, tapi seyogianya kita sama-sama umat manusia yang tidak lebih tidak jauh dari kekurangan. Jadi kita harus saling bertoleransi. 3, persatuan Indonesia. Kita untuk menjunjung harkat dan martabat negara Indonesia, kita harus bersatu teguh berjalan rentuh. Itu kata pahlawan nasional Republik Indonesia. Kemudian 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Tentu kita sudah tidak asing dengan yang namanya wakil rakyat atau DPR, di mana mereka adalah orang-orang yang terpilih untuk menyuarakan aspirasi kita sebagai masyarakat biasa. Jadi kita diwakili oleh Bapak Ibu DPR di ruangannya ya, untuk menyuarakan hak-hak kita sebagai rakyat biasa. Lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di negara kita mungkin banyak orang yang kaya, ada juga yang belum beruntung atau miskin. Tapi seyogianya kita itu menjadi manusia harus sama-sama merasakan kesejahteraan yang sama, tidak dibeda-bedakan. Oke, lanjut ke konteks selanjutnya. Kenapa dicetuskan nama Pancasila? Pancasila itu tadi isinya 5 ya.
pada sidang BPUPKI ada seorang pahlawan yang memberikan makna bahwa Pancasila itu seperti halnya rukun Islam, jumlahnya ada 5. Kemudian ada juga yang menyuarakan seperti jari tangan kita itu ada 5. Kemudian ada juga yang menyuarakan di tokoh pewayangan Pandawa itu ada 5. Yaitu hanya sekedar argumentasi-argumentasi yang disuarakan pada sidang BPUPKI kala itu. Ya. Kemudian kapan dicetuskan atau disahkannya Pancasila atau dilahirkannya Pancasila? Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi 2 bulan sebelum Indonesia merdeka, Pancasila itu sudah lahir. Kemudian sebelum adanya Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu dulu ada 3 pahlawan yang berpendapat tentang isi dari Pancasila. Di antaranya adalah Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, dan Ahmad Subarjo. Mr. Supomo. Lalu setelah digodok istilahnya dirapatkan secara perdebatan yang panas, ya, muncullah Pancasila. Tapi dengan pada saat itu poin kesatunya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu tercantum dalam Piagam Jakarta, ya, yang saat itu disahkan oleh Panitia 9 yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Disitulah ada perdebatan yang panas mengenai toleransi beragama, ya, di Indonesia, karena tidak hanya agama Islam yang ada di Indonesia, tapi ada berbagai agama, ya. Jadi ketika Pancasila butir pertama itu berbunyi demikian tadi, ya, itu otomatis akan memunculkan agama-agama lain selain agama Islam yang akhirnya dirubah setelah Piagam Jakarta itu direvisi, kemudian lahir Pancasila, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tuh, ya, itu sekilas materi yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan agak panjang itu barangkali nanti tidak etis, ya. Jadi sekelibat materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.